Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah statistik, yaitu pertemuan kedua mengenai populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan kita teliti. Misalnya, kita ingin meneliti sikap belajar siswa SMP 15 Bukit Rata. Jelas, populasinya adalah seluruh siswa 15 Bukit Rata. Dan contoh yang lainnya seperti kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank. Nah, jelas di sini populasinya adalah seluruh nasabah di sebuah bank. Nah, untuk melakukan penelitian populasi, jelas kita akan memakan waktu yang lama dan juga banyak menghabiskan biaya. Oleh karena itu, kita bisa melakukan penelitian dengan yang namanya sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi, artinya tidak seluruh populasi diambil untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Jadi ada yang namanya sampel, sebagian dari populasi yang akan kita teliti. Nah, berapa banyak sebagian itu yang akan teliti? Nah, sampel itu harus bersifat representatif. Maksud representatif artinya harus terwakili dari jumlah populasi. Contoh misalnya, jumlah populasi misalnya 100 orang. Tidak mungkin kita melakukan penelitian dari 100 orang, kita teliti cuma 2 orang. Sehingga hasil penelitiannya nanti disimpulkan terhadap populasi. Hal itu tidak mungkin. Nah, mari kita lihat gambar. Ini adalah misalnya populasi. Nah, populasi ini kita teliti, kita ambil sampel. Nah, kita ambil sampel. Sampel itu adalah sebagian dari populasi. Nah, sampel inilah yang akan kita teliti. Kita teliti, kita olah datanya, kita analisis. Namun, hasil kesimpulan dari sampel ini mewakili populasi. Artinya, misalnya ada 100 populasi. Nah, kita ambil sampel misalnya 30 orang. Nah, 30 orang itulah yang akan kita teliti, kita olah datanya, kita analisis, dan kita simpulkan. Nah, tetapi kesimpulan dari 30 orang itu mewakili populasi. Artinya, kesimpulan dari sampel ini merupakan kesimpulan dari 100 orang yang ada di populasi. Nah, itulah yang dikatakan populasi dan sampel. Berikutnya, bagaimana teknik penarikan sampel. Nah, bagaimana cara menentukan sampel. Nah, menentukan sampel itu ada dua. Ada yang namanya probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability artinya adalah peluang, sedangkan non-probability adalah bukan bersifat peluang. Nah, apa yang dikatakan dengan peluang? Peluang itu adalah kesempatan setiap objek penelitian untuk dijadikan sampel. Nah, yang pertama probability sampling. Di probability sampling ada beberapa jenis. Yang pertama simple random sampling. Simple random sampling ini adalah sampel acak sederhana. Nah, sampel acak sederhana ini berarti kalau ada populasi, kita ambil sampel secara acak tanpa ada pertimbangan tertentu. Contoh, kita akan melakukan penelitian untuk melihat hasil belajar siswa pada suatu sekolah pada materi tertentu. Materi tersebut ternyata ada di kelas 7 SMP.
Jumlah kelas 7 secara paralel ada 6 kelas. Yang dikatakan paralel maksudnya kelas 7 itu ada 7A, 7B, 7C, sebanyak 6 kelas. Nah, dalam hal ini, maka populasi dari seluruh kelas 7 SMP adalah 6 kelas. Nah, 6 kelas. Nah, dari 6 kelas itu kita ambil sampel secara acak 2 kelas, yaitu kelas 72 dan 75. Terserah, yang dikatakan acak itu terserah kita tanpa ada pertimbangan. Saya mau pilih kelas 73 karena ada kelas 73 pinter-pinter. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan acak namanya. Sudah ada alasan tertentu. Nah, jadi kita ngambil secara acak tanpa ada pertimbangan apapun. Nah, itulah yang namanya sampel random sampling. Nah, misalkannya lagi kita dari contoh tadi nasabah bank. Nah, siapa yang harus kita pilih jadi nasabah bank? Nah, itu terserah kita. Kita ambil aja siapa aja tanpa ada pertimbangan. Wah, si A ini tabungannya banyak, maka si A kita pilih. Nggak boleh seperti itu. Kita pilih aja, asal kita pilih, yang penting tanpa ada alasan apapun untuk mengambil seseorang itu menjadi objek penelitian kita. Berikutnya adalah proportional stratified random sampling. Nah, maksudnya pemilihan sampel secara acak tapi berstrata. Berstrata itu artinya punya level yang sama tapi dia berbeda jenis. Contohnya misalnya kita akan melakukan penelitian terhadap seluruh guru bahasa. Nah, sementara kalau di SMP itu guru bahasa sekota Luksemame. Nah, yang namanya guru bahasa itu bisa jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, berapa banyak orang yang harus kita ambil? Nah, inilah yang dikatakan dengan stratified. Nah, jadi seperti itu. Atau kita ingin melakukan penelitian di sebuah bank di kecamatan A, tidak jelas berarti kita kalau yang namanya kecamatan harus mengambil nasabah dari setiap kampung atau setiap desa yang ada di kecamatan itu yang terwakili. Nggak mungkin kita mengambil sebuah nasabah hanya di satu desa saja, kemudian kita simpulkan untuk seluruh desa. Nah, itu dia. Nah, jumlah sampel yang diambil harus sama porsinya dengan jumlah guru sesuai dengan bidang studi. Nah, berikutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Nah, maksudnya di sini adalah pengambilan sampel secara acak, tapi ada bagian yang pembagiannya dilakukan dengan mengambil sampel karena hanya tersedia sedikit. Contoh, misalnya kita ingin melakukan penelitian terhadap pelayanan nasabah. Nah, berikutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Disproportionate stratified random sampling ialah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata. Tetap sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Nah, kita lihat contoh misalnya kita ingin melakukan penelitian di sebuah perkantoran dinas pendidikan kota A. Nah, di sini kepala dinas tetap adalah satu orang, nggak mungkin lebih dari satu orang. Sehingga inilah yang dikatakan dengan sebagian tidak proporsional. Nah, jadi mau tak mau satu orang itu harus diambil. Kasubag, jelas satu orang, nggak mungkin 2 orang atau 3 orang
di kantor tersebut. Jadi kita ambil adalah 1 orang. Jadi kepala seksi pada dinas ada 10 orang, ke 10-nya diambil. Nah, staf pelaksana ada 70 orang. Nah, ini nanti akan kita ambil sampel berapa sebaiknya kita ambil sampel. Tidak keseluruhan 70 orang kita ambil. Nah, kemudian yang lain Anda bisa baca sendiri. Saya kira mudah untuk dipahami. Nah, berikutnya adalah bagian kedua, non-probability sampling. Nah, yaitu pengambilan sampel tanpa bersifat peluang. Nah, ada yang namanya sampling sistematis. Nah, sampling sistematis misalnya kita ingin melakukan penelitian di sebuah sekolah. Namun, sekolah tersebut memberikan daftar jumlah guru dari nomor 1, 2, sampai 140 daftar tersebut. Nah, jadi kita ingin menjadikan guru tersebut sebagai sampel, maka kita bisa langsung mengambil misalnya saya mau sampai 50 orang, berarti kita ambil nomor urut sampai nomor 50, atau mengambil yang genap-genap saja, atau mengambil nomor yang ganjil saja. Nah, itu terserah kita. Itu namanya sampling sistematis. Nah, kemudian ada yang namanya purposive sampling. Purposive sampling ini artinya mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu. Contoh misalnya kita ingin melakukan penelitian di sebuah sekolah khusus untuk anak-anak yang pendapatan orang tua di bawah 500.000. Atau kita ingin mengambil penelitian terhadap nasabah bank yang kira-kira umurnya di atas 50 tahun. Nah, itu yang namanya purposive sampling, ada pertimbangan tertentu, ada ketentuan tersendiri. Nah, yang berikutnya Anda bisa baca sendiri, saya kira tidak terlalu sulit. Nah, berikutnya adalah menentukan ukuran sampel. Kalau tadi kita berbicara bagaimana cara mengambil sampel. Sekarang kita menentukan berapa banyak sampel yang kita ambil dari jumlah populasi. Yang pertama, teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane. Nah, Anda bisa lihat sendiri rumusnya seperti ini. Kemudian ini adalah penjelasannya. N kecil itu jumlah sampel yang akan kita ambil. N besar itu jumlah populasi yang diketahui. D ini adalah presisi yang ditetapkan sesuai dengan nilai alfa. Apa itu nilai alfa? Nilai alfa itu adalah nilai tingkat kesalahan. Nilai tingkat kesalahan ini biasanya kalau untuk penelitian sosial itu bisa 10%, bisa 5%. Nah, nilai alfa itu nilai sudah ditentukan. Nah, tingkat kesalahan yang ditolerir. Nah, kalau tingkat kesalahan yang ditolerir itu 10%, maka tingkat kepercayaannya adalah 90%. Kalau tingkat kesalahannya itu 5%, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah, itu adalah nilai alfa. Nah, diketahui jumlah populasi guru SD sebesar 138 orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10%. Nah, presisi yang ditetapkan ini terserah kita, mau 10% atau 5%. Nah, maka jumlah sampel yang kita butuhkan adalah N.
N besar ini adalah jumlah populasinya 138. Nah, Anda bisa lihat sendiri. Nah, inilah setelah kita buat dalam bentuk rumus, hasilnya adalah 58 orang. Jadi 58 orang inilah sampel yang akan kita teliti dari 138. Jadi 58 inilah yang dikatakan representatif atau terwakili dari 138. Nah, contoh yang kedua Anda bisa lihat sendiri dan Anda baca. Nah, apabila ukuran populasi sebanyak kurang lebih dari 100, maka pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi. Nah, ini kalau dia kurang lebih dari 100. Maksud kurang lebih di sini kurang sedikit atau lebih sedikit, maka dia sekurang-kurangnya mengambilnya 50%, setengah dari populasi itu sendiri. Apabila ukuran populasi sama dengan atau lebih dari 1000, maka ukuran sampel diharapkan sekurang-kurangnya 15% dari ukuran populasi. Nah, ini tidak masalah. Dalam penelitian ini, misalnya jumlah anggota populasi sebanyak 132 orang siswa SMP. Penentuan jumlah sampel dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini atau rumus yang nomor 1 tadi. Nah, itu terserah kita karena kedua-duanya bisa digunakan. Nah, itu dia. Nah, hasil yang kita peroleh nanti adalah hasil dalam bentuk nilai persentase. Nah, nilai persentase ini nanti akan dikali dengan nilai populasinya. Nah, hasilnya adalah 64 responden. Nah, itu dia. Nah, kemudian contoh pengambilan sampel bertingkat atau berstrata. Nah, contohnya ini adalah rumusnya. NI adalah sampel ke-1, populasi dari sampel ke-1. Nah, kita lihat aja contoh berikut. Nah, diketahui siswa kelas 7 itu 500 siswa, kelas 8 2000 siswa, kelas 9 5000 siswa. Nah, yang pertama kita tentukan dulu berapa jumlah sampel yang akan kita ambil keseluruhannya. Yaitu ternyata adalah 380 sampel. Nah, dari 380 sampel ini, berapa banyak anak kelas 7 yang kita ambil, berapa banyak anak kelas 8 kita ambil, berapa banyak anak kelas 9 kita ambil. Nah, jadi kita lihat sendiri, sampel untuk kelas 7 ternyata 500 per 7.500. 500 ini adalah jumlah anak kelas 7, kemudian 7.500 ini adalah total populasi dikali total sampel. Nah, semuanya ada 26. Jadi, semuanya ini 26, 102, sampai 251 jika kita jumlahkan sama dengan 380. Nah, demikianlah untuk pertemuan hari ini. Nah, mohon Anda pahami dan Anda baca pelan-pelan. Nah, saya buka lagi bahannya untuk bisa dibaca secara pelan-pelan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.